Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberikan selalu kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini saatnya membacakan pengalaman mistis subscriber. Jangan disingkat ya, nggak enak singkatannya. Saya mendapatkan kiriman cerita dari Bang Arya yang ada di Bandar Lampung. Bang Arya mempunyai pengalaman mistis ketika bekerja di Pulau Batam. Di sana dia berkenalan dengan sosok kuntilanak dan sempat mampir ke sebuah kampung gaib gara-gara maghrib masih bekerja. Nah, seperti apa cerita selengkapnya dari Bang Arya yang telah dikirimkan ke Ada Apa Gerangan? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tama dan tim Ada Apa Gerangan. Perkenalkan, saya Arya Setiawan. Saya ingin menceritakan pengalaman horor saya saat merantau di Kepulauan Riau, Batam. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Tama dan tim Ada Apa Gerangan serta teman-teman pendengar semuanya, karena cerita pengalaman mistis yang saya alami pada tahun 2016 lalu bisa dibacakan di channel kesayangan kita semua. Kejadian ini bermula ketika awal bulan Maret pada tahun 2016, saya membulatkan tekad untuk menyusul kakak ipar dan kakak perempuan saya yang sudah lebih dulu merantau dan bekerja di Pulau Batam. Karena ekonomi yang memang sedang diuji besar-besaran oleh Allah SWT, saya nekat pergi ke Batam meninggalkan istri dan anak saya di kampung halaman yang berada di Lampung, dengan harapan bisa merubah nasib kami. Saya pun pamit kepada istri dan anak lelaki saya yang usianya waktu itu belum genap 3 tahun. Dengan perasaan sedih, saya pun meninggalkan istri dan anak saya. Singkatnya, saya sampai di Batam dan ikut bekerja bersama kakak ipar di sebuah kampung yang terletak tidak jauh dari Bandar Hang Nadim yang ada di kota Batam. Untuk sobat Ada Apa Gerangan yang mungkin tahu tempatnya, cukup tahu aja ya, jangan disebutkan di kolom komentar. Saya bekerja di sebuah tempat percetakan batako yang menggunakan mesin pres, karena memang di tempat saya kerja ini tidak membutuhkan embel-embel ijazah supaya diterima bekerja di sana. Hanya dibutuhkan tenaga dan kemauan yang kuat. Setiap bulan sekali dan kadang 1 bulan 2 kali, saya selalu kirim uang untuk anak dan istri saya yang berada di kampung halaman. Dan alhamdulillah, kehidupan ekonomi kami mulai membaik, sehingga saya dan istri saya pun memiliki rencana untuk membangun sebuah rumah. Bulan demi bulan saya terus giat bekerja. Dan setelah 6 bulan bekerja, alhamdulillah saya sudah bisa membangun sebuah rumah di kampung. Sebenarnya sih belum bisa dikatakan sebuah rumah juga ya, tapi bisa dibilang ya gubuk lah, karena atapnya hanya menggunakan asbes dan dindingnya pun menggunakan anyaman bambu dan GRC. Jadi yang belum tahu apa itu GRC itu semacam triplek tapi bahannya seperti asbes. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah, yang penting anak dan istri saya tidak tinggal di rumah kontrakan lagi. Setelah rumah saya jadi dan ketika ada rezeki lebih, istri dan anak saya pun ikut menyusul ke kota Batam. Di Batam kami setiap karyawan diberikan sebuah mes untuk tempat tinggal yang fasilitasnya sudah lengkap. Jadi cuma memikirkan untuk makan sehari-hari saja. Namun di akhir tahun 2016, istri saya memutuskan pulang ke kampung halaman karena keponakannya akan melaksanakan resepsi pernikahan. Sementara saya belum mau ikut pulang karena impian saya untuk beli kendaraan bermotor belum terpenuhi. Soalnya motor saya dulu terjual untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Singkat cerita, berangkatlah istri dan anak saya ke Lampung, meninggalkan saya di Batam sendirian. Namun, setelah istri dan anak saya pulang ke kampung, usaha batako milik bos saya mulai sepi. Gaji karyawan pun mulai menunggak
dan menumpuk karena tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Hal itu mulai terjadi setelah kematian istri bos saya. Dia jadi suka berfoya-foya, mabuk, dan judi semua dia lakukan. Dengan kondisi seperti itu, istri saya di kampung mulai marah-marah, dan kami pun sering cekcok. Karena saya jadi jarang mengirimkan uang kepadanya. Kalaupun mengirimkan uang hanya sedikit saja. Tapi ya gimana? Jangankan untuk mengirim lebih seperti dulu. Untuk bisa makan saja saya sehari-hari sudah alhamdulillah. Puncaknya ketika hubungan saya dan istri semakin tidak harmonis, dan istri saya pun mengajukan gugatan cerai. Namun setelah saya cari tahu, rupanya ada orang ketiga dalam hubungan kami. Saat itu saya merasa sedih, marah, kecewa, dan putus asa. Semua rasa sakit yang saya rasakan membuat dunia saya seperti hancur. Saya tak menyangka, karena masalah ekonomi dan iming-iming janji manis dari orang ketiga membuat rumah tangga saya hancur. Bisa dibayangkan, jauh-jauh merantau mengadu nasib demi keluarga, dari yang awalnya rumah mengontrak sampai bisa membangun rumah tanpa tahu dan tanpa melihat seperti apa bentuk rumahnya. Yang saya dapat hanya selembar surat cerai. Tapi saya mencoba ikhlas dan bersabar. Sekitar 1 bulan berikutnya, saya memutuskan untuk pindah kerja dan meminta uang gaji yang sudah menunggak selama berbulan-bulan. Tapi yang saya dapatkan hanya janji dan omong kosong dari bos. Saya pun marah dan mengucapkan sumpah serapah kepada bos saya. Ingat ya Pak, kamu makan uang hasil keringat saya. Saya pastikan usaha kamu hancur, kehidupan kamu juga hancur, jauh lebih parah daripada saya. Bos saya pun hanya diam tanpa berkata apa-apa. Saya lalu pergi dan pindah kerja ke tempat cetak batako yang berada di sekitar daerah situ juga. Kira-kira 2 bulan sudah saya bekerja di tempat yang baru. Pada suatu malam, di saat saya terlelap tidur, saya bermimpi didatangi oleh perempuan cantik yang membawa bayi dan berkata, "Mas, nama saya Lastri, saya mau ikut Mas boleh nggak?" Walaupun dalam mimpi, tapi saya masih bisa berpikir, wah, nggak beres, bukan manusia ini. Saya pun berkata, "Mbak, saya punya anak istri Mbak. Kalau Mbak ikut saya, gimana anak dan istri saya?" Padahal saat itu saya sudah bercerai, tapi saya memutuskan untuk menolaknya secara halus dengan alasan punya anak dan istri. Lalu dia pun menjawab, "Ya sudah Mas, nggak apa-apa. Kalau saya nggak boleh ikut, tapi kita bisa berteman kan?" Ucapnya sambil menyerahkan anak bayi yang digendong itu kepada saya. Saya pun menjawab, "Boleh kok Mbak," sambil menerima bayi itu. Tapi alangkah terkejutnya saya ketika melihat bayi itu. Sekilas tampak biasa saja, tapi yang membuat saya terkejut adalah kepala bayi itu besar banget. Mohon maaf ya, maksudnya besarnya itu tidak normal seperti bayi yang terkena penyakit tumor. Ukuran kepalanya bisa 4-5 kali dari ukuran bayi normal. Tapi saya tetap menerima dan diam saja. Anehnya, kok di dalam mimpi, bayi itu saya cium-ciumin tanpa ada rasa takut ataupun jijik atau ngeri. Akhirnya saya terbangun dengan keringat mengalir deras sambil beristighfar. Setelah kejadian malam itu, ternyata Lastri jadi sering datang menemui saya, tapi bukan di alam mimpi. Kadang ketika saya tidur di kasur spring bed, seperti ada orang yang loncat-loncat. Tapi setelah terbangun, saya kaget ketika melihat ada seorang wanita berpakaian putih dengan rambut acak-acakan. Mukanya aneh berwarna putih pucat dan memiliki lingkar mata hitam seperti mata panda. Mungkin bagi yang tahu film Susana bisa membayangkan ya. Wanita itu sedang loncat-loncat di kasur saya. Awalnya saya agak takut, tapi setelah ingat kalau itu Lastri, saya lanjut tidur lagi. Hampir setiap malam Lastri datang ke kamar saya. Kadang-kadang dia mengusap-usap rambut saya dan mengelus pipi saya. Kadang cuma berdiri melihat saya, kadang cuma duduk di kasur. Pokoknya hampir setiap malam dia datang.
Mungkin karena sudah terbiasa dari kecil yang namanya hantu, sudah sering ketemu, jadi sudah terbiasa dan saya pun tidak takut lagi. Malam itu sekitar pukul 11 malam, saya belum tidur, masih ngobrol bersama Pak D. Anto, salah satu karyawan yang tinggal di samping mesku. Pak D. Anto ini merupakan salah satu supir pengantar batako dan pasir. Memang setelah cerai, saya mulai agak nakal lagi. Yang dulu sudah mulai stop kemaksiatan, jadi kumat lagi. Waktu itu mulai kumat judi nomor togel. Saya pun bilang pada Pak D. Anto supaya besok mengikuti nomor pasanganku. Pak D. Anto pun hanya mengiyakan. Saya pun pamit dan masuk ke dalam kamar. Seperti biasa, Lastri sudah duduk di tempat tidur. Baru melangkahkan kaki, tiba-tiba Lastri berucap, "Mas, kalau mau uang, besok pasangin nomor 4289 ya." Saya hanya mengiyakan saja. Setelah itu saya tidur di samping tempat Lastri duduk. Malam itu saya bermimpi ada seorang wanita cantik yang sedang menyapu rumah. Tiba-tiba ditarik paksa dan diseret oleh seorang laki-laki, tapi wajah laki-laki itu samar dan tak terlihat. Setelah saya perhatikan wajah wanita itu, ternyata Lastri. Saya yang kaget langsung berlari mencoba menolong wanita itu. Tapi setelah saya pegang si laki-laki itu dan saya bermaksud mencegah niat kejinya, anehnya kok tembus seperti transparan. Lagi dan lagi saya mencoba berusaha untuk mencegah laki-laki itu berbuat yang tidak senonoh, tapi tidak bisa. Saya seperti menembus seperti manusia hologram. Saya pun cuma bisa teriak-teriak dan bilang berhenti tanpa bisa mencegah laki-laki itu berbuat asusila. Akhirnya, di mimpi itu saya menangis karena tidak bisa membantu apa-apa. Setelah melihat kejadian itu, saya lanjut mimpi lagi. Kali ini saya melihat Lastri yang perutnya besar sedang berlari di perkebunan, tapi seperti hutan. Dia lari dikejar laki-laki menggunakan topeng dan baju hitam dengan membawa sebilah parang. Saya pun ikut mengejar ingin membantunya, tapi lagi-lagi saya tidak bisa menyentuhnya. Saya cuma bisa marah, kesal dan teriak-teriak supaya laki-laki itu tidak melukai Lastri. Tapi apa daya, mereka seperti tidak mendengar dan melihat kehadiran saya. Di situ saya melihat Lastri terjatuh, lalu memohon ampun, tetapi lelaki bertopeng itu seperti tidak mendengarkan. Justru malah semakin ganas memukul, menendang perut Lastri hingga dia terjatuh dan mengeluarkan darah dari jalan rahimnya. Lalu si lelaki itu mencekik leher Lastri dan mengayunkan parang itu ke tubuhnya, hingga akhirnya Lastri terjatuh tersungkur ke tanah. Lastri pun tewas di tangan lelaki biadab bertopeng itu. Rasanya saya ingin membunuh dan mencincang lelaki bertopeng yang sangat biadab itu. Tapi apa daya, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah selesai melakukan aksinya, lelaki bertopeng itu menggali tanah dengan cangkul dan menguburkan jasad Lastri tanpa mengkafaninya. Lastri dikubur di bawah pohon beringin yang cukup besar, sama persis dengan pohon beringin yang ada di depan rumah mes yang saya tempati. Saya yakin pohon itu yang ada di depan rumah yang saya tinggali ini. Setelah menguburkan jasad Lastri, lelaki itu pun pergi, tapi anehnya saya masih di sana tak bisa pergi. Dan lebih anehnya lagi, saya bisa melihat ke dalam makam Lastri. Di situ Lastri seperti hidup kembali. Saya melihat tubuh Lastri bergerak dan kejang-kejang. Lalu anehnya, Lastri melahirkan bayi. Bayi itu lahir dari rahim Lastri di dalam kubur. Dan bayi itu sama persis dengan bayi yang dulu digendong Lastri ketika diserahkan kepada saya. Setelah itu saya terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan, dengan keringat dan air mata yang masih mengalir di pipi saya. Keesokan harinya, saya memberanikan diri bertanya kepada bos saya yang sekarang, namanya Om Piat. Dia juga orang Lampung, tapi dia tinggal di daerah Lampung Utara. Sementara saya tinggal di kota Bandar Lampungnya. Om Piat lebih dulu merantau ke kota Batam untuk membuka usaha cetak batako. Assalamualaikum Om Piat. Waalaikumsalam.
Ada apa ya Arya? Saya boleh nanya sesuatu nggak Om? Walah, boleh. Kamu mau tanya apa? Saya pun langsung to the point saja. Begini Om, kira-kira di bawah pohon beringin yang ada di depan rumah yang saya tempati itu, apa ada kuburannya? Dan kalau boleh tahu, kira-kira kuburan siapa ya Om? Om tahu nggak ceritanya? Gimana kok bisa ada kuburan di situ? Om Piat pun kaget lantas berkata, "Lah kok kamu tahu ada kuburan di sana? Kamu tahu dari mana?" Saya pun menceritakan tentang mimpi saya, kalau di bawah pohon beringin ada kuburannya. Namun saya tidak bercerita tentang bagaimana Lastri meninggal, karena saya mau tahu cerita versi dari Om Piat. Lalu Om Piat pun bercerita bahwa dulu sekitar 20 tahun yang lalu ada seorang gadis cantik yang sedang hamil besar dan kemudian mati lalu dikuburkan di tempat itu. Jantung saya berdegup dengan kencang. Saya pun kaget mendengar penuturan dari Om Piat. Namun saya diam saja tanpa menyela cerita dari Om Piat. Dan dia pun melanjutkan bercerita. Kata pemilik tanah ini dulu, perempuan itu seorang TKW yang kerja di negara tetangga. Pulang-pulang hamil, lalu karena malu, akhirnya dia mati menggantung di pohon beringin itu dan dikuburkan di bawah pohon itu. Mendengar cerita dari Om Piat, saya pun mengernyitkan dahi dan berkata dalam hati, kok beda sama yang ada di mimpi saya ya? Setelah mendengar cerita dari Om Piat, saya pun pamit untuk kembali ke rumah dan saya pun baru ingat untuk memasang nomor togel. Saya pasangin kira-kira habis Rp10.000, tapi saya cuma pasang 3 nomor dan 2 nomor saja, karena agak takut mau pasang 4 nomor nanti malah terjadi apa-apa. Malamnya sekitar pukul 11 lebih, bukaan nomor malam pun keluar dan nomor pasangan saya tembus semua. Saya pun senang karena keluar nomor yang saya pasang malam itu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan uang sekitar 2 juta lebih. Tapi berbeda dengan raut wajah Pak De Anto. Dia datang dengan muka masam dan bercerita kalau dia lupa memasang nomor yang saya kasih tadi pagi. Dan akhirnya dia nggak dapat deh. Saya pun membagikan sejumlah uang untuk Pak De Anto untuk menghiburnya. Tapi jangan kalian tiru ya. Saya sekarang kan cuma membagikan pengalaman saya dan gak ada maksud untuk mengajarkan hal-hal yang dilarang agama. Maklumlah, setelah cerai, saya kumat jadi orang gila. Kan orang gila bebas. Ingat ya sobat Ada Apa Gerangan, gak ada ceritanya orang bisa kaya dari judi. Kalaupun bisa kaya, saya jamin 1000% malah bakalan habis lagi itu uang. Jadi sekarang yang masih suka judi online itu tinggalkan aja lah. Yaudah kita lanjut ke ceritanya. Yang namanya uang jin dimakan setan, uang yang didapat dengan cara yang tidak halal tidak akan berkah dan tidak akan bertahan lama. Dan memang benar, tidak sampai seminggu uang itu pun sudah habis. Kejadian itu berulang sampai 5 kali. Nomor yang saya pasang selalu tembus. Suatu malam, Lastri datang dengan penampilan yang berbeda. Kali ini dia tidak memakai dasar putih kumal dengan muka pucat dan rambut acak-acakan. Malam itu, Lastri datang dengan wujud wanita yang cantik dengan celana jeans biru panjang dan baju kaos putih serta jaket jeans berwarna biru dengan rambut diurai dan tai lalat yang ada di dekat dagunya. Semakin membuatnya terlihat cantik. Saya sampai terpesona dengan kecantikan Lastri. Mungkin kalau dia manusia, udah tak ajak nikah. Mas, mungkin setelah ini aku bakal jarang datang ke sini. Kalau aku nggak datang, Mas jangan nyariin aku ya. Kalau aku bisa hadir lagi, aku pasti nemuin Mas. Saya pun hanya diam dan menganggukkan kepala. Kemudian saya berkata, Lastri, sebenarnya kamu itu meninggalnya seperti apa sih? Apakah seperti yang saya mimpikan? Atau seperti apa yang dibicarakan orang-orang? Lastri tersenyum dan menjawab, Mas lebih percaya yang mana? Saya menjawab, saya percaya dengan apa yang saya lihat di mimpi. Lastri pun tersenyum tanpa menjawab. Kemudian saya bilang, besok Mas mau ke makam kamu untuk mendoakan kamu dan anak kamu ya? Dia hanya menganggukkan kepala dan tersenyum.
Keesokan harinya saya pun berziarah ke makam Lastri untuk mendoakannya supaya tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata malam itu adalah malam terakhir pertemuan saya dengan Lastri, dan itu juga malam terakhir Lastri memberikan nomor togel kepada saya. Karena setelah malam itu Lastri tak pernah terlihat lagi. Dan setelah malam terakhir Lastri memberikan nomor jitu itu, di malam-malam berikutnya saya zonk gak pernah lagi tembus nomornya sampai saya stop main judi togel. Setelah sekian bulan bekerja dengan Om Piat, saya pun cuti kerja karena material pasir agak susah mencarinya. Oh ya sobat, untuk di Pulau Batam sendiri sebetulnya ada banyak tambang pasir. Tapi karena tambang ini jarang memiliki izin yang resmi, kadang sering ada operasi atau razia dari aparat. Makanya kadang di masa itu cari pasir agak susah, walaupun ada banyak tambang. Singkat cerita, saya pun bekerja ikut dengan Pak Budi. Pak Budi ini asli warga Kalimantan Sambas yang merantau ke Batam. Beliau bekerja sebagai pengantar pasir sunblast atau blasting, yaitu pasir kasar yang berwarna hitam. Biasanya digunakan untuk menghilangkan atau mengamplas karat dengan menggunakan mesin semprot untuk menghilangkan karat-karat pada bagian kapal-kapal laut besar atau kapal tongkang yang sedang direparasi, diperbaiki untuk dicat ulang di galangan kapal. Setelah selesai mengantar sunblast, Pak Budi pun membeli pasir biasa untuk mengantarkan ke pelanggang pembuatan batako. Kebetulan si pemesan pasir rumahnya dekat dengan Pak Budi, dan tugas saya adalah membongkar pasir dengan sekop pasir. Karena mobil truk Pak Budi itu yang model biasa, bukan yang dump truck, jadi bongkarnya menggunakan cara manual. Kira-kira saya dan Pak Budi sampai di rumah pelanggan pasir ketika waktu sudah hampir menjelang maghrib. Rumah itu pun jaraknya hanya 50 meter dari rumah Pak Budi. Jadi sekalian pulang, saya sekalian mencari seseran. Lumayanlah buat tambahan uang makan. Karena sudah hampir azan maghrib, Pak Budi pun menyuruh saya untuk mengambil sekop satu lagi di rumahnya. Beliau berencana membantu saya agar pekerjaan kami cepat selesai. Saya pun melangkahkan kaki menuju rumah Pak Budi. Tapi kira-kira 5 menit berjalan, kok gak sampai-sampai. Dan anehnya, saya malah melihat perkampungan kumuh seperti zaman dulu. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu dan masih menggunakan lampu sentir atau minyak. Saya berpikir, ini saya di mana? Kok kampungnya terasa asing? Padahal di kampung ini tidak ada rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Ya minimal bata merah lah. Bahkan listrik pun sudah masuk ke kampung. Tapi kok ini aneh ya? Sebenarnya ini kampung apa? Pikir saya. Saya pun dibuat bingung dan keheranan. Setelah berjalan cukup jauh, suasana di tempat saya datangi itu seperti sore menjelang maghrib. Tapi di penglihatan saya itu seperti samar-samar atau buram. Gak jelas lah. Warga kampung itu pun kelihatan aneh, seperti orang-orang yang mengenakan pakaian zaman dulu. Dan penglihatan saya tidak cerah atau normal seperti biasanya. Warga-warga pun terlihat hanya diam, lalu cuma memperhatikan saya yang lewat di depan rumah mereka. Saya melihat para penduduk itu wajahnya pucat dan pandangan matanya kosong. Saya buru-buru melangkah dan terus berjalan. Setelah lelah berjalan dan mencari jalan keluar untuk kembali ke tempat Pak Budi tadi, saya terduduk di sebuah bangunan yang cukup besar. Bangunan ini satu-satunya bangunan yang menggunakan tembok. Bisa dibilang bangunan paling bagus dan mewah di antara bangunan rumah penduduk yang lainnya. Tapi bangunan itu kosong, tidak ada orang sama sekali. Dan samar-samar saya mendengar lantunan suara azan tidak jauh dari tempat saya duduk. Saya berpikir, alhamdulillah, azan maghrib, akhirnya saya bisa bertanya jalan pulang ke rumah, pikir saya. Saya pun melanjutkan perjalanan mencari letak surau itu. Dan alhamdulillah saya sampai di sebuah surau. Namun, saya dibuat tertegun dan terdiam di depan surau sampai saya dikejutkan dengan seseorang yang menepuk pundak saya. "Bang, lagi ngapain? Kok diem aja?" ucap seseorang sambil menepuk pundak saya.
Saya kaget lalu menoleh, dan saya melihat seorang laki-laki menggunakan kopiah hitam, baju koko putih, sarung, dan membawa sajadah di pundaknya. Saya pun berkata, "Maaf Pak, saya nyasar, saya mau pulang." Bapak itu lalu bilang, "Loh, kok kamu jauh bener sampai nyasar ke sini?" Lalu saya pun menceritakan semuanya. Bapak itu hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar ya Bang, saya sholat isya dulu." Lah, kagetlah saya di situ ketika mendengar bapak itu berkata kalau sholat isya. Lah bukannya tadi azan maghrib. Kemudian bapak itu pun sholat isya, sedangkan saya menunggunya di pelataran surau. Setelah selesai sholat, bapak itu menghampiri saya dan menjelaskan kalau kampung yang saya lihat itu bernama Kampung Teluk Mata Ikan. Saya pun kaget dan berpikir, wah ini nggak masuk logika. Saya berjalan jaraknya lebih dari 5 km dari tempat Pak Budi tadi. Padahal saya hanya merasa berjalan sebentar sekitar 15 menit. Aneh bin ajaib. Mungkin sobat sekalian merasa aneh dan berpikir saya mengarang. Tapi kisah ini nyata dan bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Setelah saya cukup tenang, beliau memperkenalkan diri bernama Pak Abdul, salah satu tetua kampung yang ada di sana, dan merupakan imam masjid di tempat beliau sholat tadi. Beliau berkata, "Abang ini tadi tersesat di alam lain. Untung saja, alhamdulillah abang masih diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Kalau abang lama-lama di kampung itu, mungkin abang bisa terjebak di sana berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, atau mungkin selamanya." Mendengar itu, saya cuma terduduk terdiam, lesu dan tak terasa saya menangis. Lagi dan lagi, pertolongan Allah SWT datang kepada saya. Dan saya berpikir kalau saya sampai terjebak di kampung itu, entahlah apa yang terjadi kepada saya. Jujur saya syok berat karena itu pertama kalinya saya mengalami kejadian mistis di luar akal sehat. Kalau untuk bertemu hantu, saya sudah terbiasa. Tapi kalau untuk masuk ke alam lain, ini adalah pengalaman pertama saya. Luar biasa memang. Dan sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa kejadian itu. Kemudian Pak Abdul pun mengajak saya mampir ke rumahnya dan memberikan saya teh hangat yang dibuatkan oleh istrinya. Setelah tenang, mungkin kira-kira pukul 8:30 malam, Pak Abdul mengantarkan saya pulang ke kampung tempat saya tinggal dengan mengendarai sepeda motor. Hingga sampailah saya di mes tempat saya tinggal. Setelah sampai, Pak Abdul pun berpamitan pulang. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih pada beliau. Setelah itu saya menelpon Pak Budi dan menjelaskan kepadanya. Walaupun awalnya marah karena ditinggal bongkar pasir sendirian, tapi akhirnya Pak Budi bisa mengerti setelah saya menjelaskan. Satu lagi ya, saya jelaskan tentang mantan bos saya dulu. Entah karena sumpah serapah saya atau karena balasan dari Allah, sekarang usaha batakonya gulung tikar, hutangnya menumpuk dari ratusan juta hingga MM-an. Tempat usahanya dijual, rumah, ruko, dan harta lainnya habis. Dia dikejar-kejar orang karena banyak kasus yang dilakukan. Seorang bos batako terkenal dan salah satu bos batako tersohor dan terbesar di Batam yang memiliki kekayaan miliaran hancur karena tingkah laku dan perbuatannya sendiri. Ingat ya sobat, jangan sekali-kali makan keringat orang, apalagi sampai menyepelekan kerja keras orang, terutama anak buah. Karena doa yang paling ampuh adalah doa orang yang teraniaya. Baiklah, itu saja Mas Tama tentang pengalaman kerja saya ketika merantau di Pulau Batam. Semoga Mas Tama dan tim Adapa Gerangan serta Sobat Adapa Gerangan selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lain waktu saya akan mengirimkan kembali kisah misteri saya yang lainnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arya yang ada di Lampung yang sudah berbagi pengalaman mistis yang dialaminya di segmen pengalaman mistis subscriber. Bagi teman-teman yang ada di Adapa Gerangan yang ingin berbagi juga pengalamannya, bisa dikirimkan ke email kami di adapagerangan20@gmail.com dan akan saya bacakan di sini.
Terima kasih juga untuk teman-teman Adapa Gerangan dimanapun kalian berada yang selalu support untuk kemajuan channel kesayangan kalian ini. Cile, channel kesayangan. Oke, sampai sini dulu acaranya. Kita lanjut bobo ya. Oh iya, tuliskan komen dulu, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.